gangguan jiwa sama kayak penyakit lain, jadi tidak perlu ada perasaan minder, malu. Iya, makanya enggak nek nyoranya kelapa dok, tangan kirinya gelem-gelem kayak jeki, jeki kayak gitu dok. Iya, kayak kie. Harus segera datang ke pelayanan kesehatan jiwa. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Itu akan agar tidak mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Tapi jenengan setiap hari ke pelayanan jiwa Mas Susi? Alhamdulillah ini saya setiap hari belum sembuh-sembuh ini. Belum sembuh-sembuh. Jadi kalau teman-teman sudah merasa seperti itu, datang langsung ke pelayanan kesehatan jiwa, bisa bertemu dengan beliau dokter spesialis kesehatan jiwa, Dr. Taufik, beliau luar biasa ini. Mas Vendo besok ya datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami Sakura Family dalam acara Ngobat. Mari lihat, dengarkan, terapkan. Uhui. Perkenalkan, nama saya Mas Visi, saya MC yang baru saja magang pada kesempatan kali ini. Untuk kali ini kita akan mengobrol ataupun membicarakan tentang paradigma gangguan jiwa. Pastinya dengan narasumber yang menguasai di bidangnya, berkompeten, dan sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Banyumas. Beliau Dr. Taufik Hidayanto, spesialis kesehatan jiwa. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok sudah datang di studio kami. Saya dan teman-teman semuanya ini sangat bangga sekali dok. Ya. Teman-teman Sakura Family, beliau adalah Dr. Taufik, dokter spesialis kesehatan jiwa di RSUD Banyumas. Mungkin disapa teman-teman di Sakura Family dok. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman Sakura Family yang luar biasa. Oke, terima kasih dok. Dok, ya, pada kesempatan kali ini dok, untuk teman-teman ini ada request tentang paradigma gangguan jiwa dok. Gangguan jiwa ya? Iya, gangguan jiwa itu sendiri dok. Jadi banyak apa ya, untuk lingkungan masyarakat itu memandang orang dengan gangguan jiwa itu mereka masih unik cara pandangnya dok, ataupun spesial. Iya. Itu. Ada sebagian pakai terminologi yang nggak enak didengar ya. Iya, seperti tapi itu. Coba saya sampaikan ya, contohnya pakai kata edan, gila gitu. Itu dok, saya mau ngomong itu sebenarnya nggak enak itu dok, kalau mau ngomong seperti itu dok. Itu apa namanya, kata yang sangat tidak enak dan menimbulkan stigma ya. Karena ketika orang dikatakan seperti itu kan mesti pikirannya itu ya, wow, sakit yang aib, malu kalau kena, itu dok. Kena penyakit sakit itu. Bahkan ada yang bilang mending sakit jantung daripada sakit kayak gitu. Itu dok, itu dok. Jadi apa ya, masih negatif dok cara pandang. Betul sekali. Sebenarnya gangguan jiwa itu sendiri apa itu dok? Jadi gangguan jiwa itu sindrom ya, sindrom kumpulan gejala, gejala dan tanda dari pikiran, perasaan, ya, perasaan, emosi, kemudian persepsi, kemudian kemampuan pikiran, kognitif ya, kemudian juga psikomotor atau perilaku yang menyebabkan orang tersebut mengalami ketidakmampuan atau hendaya pada fungsi sehari-harinya. Akibat dari kumpulan gejala tersebut ya, akhirnya seorang tidak bisa berfungsi seperti orang pada umumnya. Tidak dua terutama ya, fungsi peran sesuai usianya ya, bermain, sekolah, kuliah, kerja ya. Kemudian fungsi sosial, kemampuan dia untuk bersosialisasi, bergaul, berkomunikasi. Akibat kumpulan itu orang akan mengalami apa namanya, hendaya ya. Jadi kalau cara gampang mendeteksi ya, kalau ada orang yang harusnya bisa kerja, bisa beraktivitas,
tapi dia tidak beraktivitas, kemudian harusnya bisa bersosialisasi, tidak bisa bersosialisasi, itu bisa jadi saya katakan itu indikasi awal seorang mengalami Oh, gangguan. indikasi awal seperti itu ya dok? Bisa. Ya. Oke teman-teman, Iya. jadi untuk indikasi awal itu bisa jadi yang seperti disampaikan dokter Taufik itu adalah satu, tidak bisa bersosialisasi, malas ya dok ya, Iya, mungkin mengurung diri ya dok iya, ya, betul. tidak mau mandi mungkin ya dok ya. Apa mungkin bisa mungkin bicara sendiri itu bisa Iya, salah satu kalau Oh. bicara gejala ya, gejala macam-macam ya, pikiran dari isi pikirannya, omongannya yang muncul prasangka-prasangka ya, merasa hebat, merasa mudah curiga, punya prasangka ini itu. Kemudian dari cara ngomongnya ya, proses pikirnya dilihat dari cara bicaraannya, mulai dari yang sangat diam ya, bicaranya hanya sedikit, sampai yang ngomongnya berlebihan atau ngomongnya susah dipahami, ngomongnya ngelantur ya, itu dari pikiran. Kemudian perasaan, emosi tidak stabil, orang yang normal perasaan sesuai situasi tapi dia perasaannya kok isinya dominasi, sedih terus, takut, cemas, was-was, khawatir, marah-marah ya, atau seneng ketawa terus ya. Kemudian persepsi itu orang mungkin sering dengar kata halusinasi ya, jadi terjadi gangguan pada persepsi di panca inderanya, yang paling sering yang dilihat sama yang didengar. Lihat apa yang orang lihat nggak lihat, kemudian dengar suara-suara yang sebenarnya nggak ada tapi dia mendengar suara-suara itu. Jadi itu hanya persepsi saja. Persepsi. Ya, dok? Nah, itu adalah tanda dan gejala ya dok? Iya, tanda dari gejala gangguan Kalau jiwa. misal untuk penyebabnya sendiri itu apa dok? Iya. Mungkin sebelum penyebab kita melihat apa namanya ya, pengertian yang sebenarnya bisa memutuskan paradigma itu ya. Jadi orang gangguan jiwa itu sebenarnya sama kayak penyakit lainnya. Ya. Sama kalau kayak penyakit jantung. Iya, betul. Gitu ya, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah otaknya. Ya, penyakit otak. Otak ada namanya neurotransmitter, ada beberapa jenis ya. Ya, ada dopamin, serotonin, norepinefrin, GABA dan lain sebagainya, sehingga ketika itu tidak stabil maka muncul gejala-gejala tadi. Jadi ketika ini tidak stabil muncul gejala-gejala tadi yang akhirnya membuat dia jatuh ke gangguan tersebut. Nah, artinya kalau kita berpikir seperti ini ya udah berarti orang gangguan jiwa sama kayak penyakit lain. Kalau orang sakit jantung kena jantungnya, sakit ginjal kena ginjalnya, orang gangguan jiwa itu yang kena otaknya. Jadi pada gangguan jiwa sendiri itu adalah otaknya ya dok sebenarnya? Iya, betul sekali. Kalau jantung itu jantungnya, kalau gangguan jiwa itu otaknya terdapat ketidakseimbangan. Ya, disregulasi pada neurotransmitter itu. Makanya pada pasien-pasien yang seperti kita ya, kita rawat ya, pasien datang gelisah, ngamuk, ngomong lantur gitu, begitu dia masuk obat, di sini stabil, dia bisa sadar kembali. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi waktu dia mengalami gangguan. Ya, dan artinya bisa sama kayak penyakit lain, bahkan bisa sembuh, bisa kembali fungsi seperti semula dengan derajat kesembuhan yang bermacam-macam. Ya. Jadi memang awal mulanya penyebabnya itu salah satunya bisa di otak karena ada tidak seimbangan ya dok ya. Ya. Tapi untuk klasifikasi sendiri kan ada dua mas, secara global ya. Ada yang psikotik, ada yang non psikotik. Psikotik yang kalau orang awam bilang edan itu yang kesadarannya sudah hilang. Hilang itu dok. Ya. Kalau non psikotik ada beberapa gangguan ya, seperti gangguan mood ya, terus gangguan neurotik ya, ada gangguan depresi, cemas ya. Itu ada gangguan kepribadian juga. Yang notabene secara kemampuan menilai realita dia masih normal, tapi dia ada gangguan gejala-gejala tertentu yang dominan seperti cemas ya gitu. Ya, ada dia cenderung cemas, was-was, khawatir mendominasi dirinya, keluhan sehari-harinya. Kemudian ada gejala-gejala fisik yang menyertai, mulai dari ujung kepala sampai kaki, kepala pusing, dada, sesek, berdebar, keluhan dispepsi, sebah kembung, perih, mual, badan lemes dan lain sebagainya. Itu yang non psikotik ya? Iya. Jadi non psikotik itu
lebih kepada mood ya dok ya. Iya. Gangguan tidur, Oh, terus moodnya jelek, mungkin Iya. ada kurang nafsu makan ya Iya, dok ya. Oke, betul. teman-teman Sakura Family, itu adalah salah satu indikasi kalau misal untuk gangguan jiwa yang non psikotik ya dok ya. Iya, Ada kurang tidur, makannya ndak enak, moodnya jelek, mungkin gampang emosi, iya nggak dok? betul. Betul. Itu ya bisa di gangguan mood itu ya. Misalnya pada pasien apa namanya eh, bipolar manik gitu ya, Iya. udah marah gitu, atau juga masuk pada gangguan yang kepribadian Hmm. ya, juga bisa masuk di situ. Kalau yang itu kan berarti untuk jenis gangguan jiwa tadi itu ada Iya. non psikotik ya dok ya. Iya. Kalau untuk yang psikotik dok? Oh, psikotik macam-macam ya, ada yang psikotik akut, ada skizofrenia yang agak populer ya. Iya. Ada skizofrenia dan kemudian ada skizoafektif ya. Kemudian juga ada gangguan mood yang ada gejala psikotiknya juga ada. Ya, depresi dengan gejala psikotik. Seperti itu. Jenisnya banyak ya dok ya. Saya teman-teman Ya. ini sebenarnya saya sudah waduh panas ini mendengarkan dari beliau yang materinya sangat luar biasa ini dok. Oh ya. Lalu dok, adakah apa ya untuk gejala awal kita ini dok, supaya kita bisa mendeteksi diri kita ini dok? Kan kadang-kadang orang dengan gangguan jiwa itu tidak sadar kalau dia sakit dok. Iya, itu Alarm lah dok, katakanlah peringatan deteksi awal kita, itu apa dok yang paling penting dok? Iya. Ketika kita sudah mengarah ke arah gangguan jiwa itu dok. ya. Kalau gejala-gejala yang muncul yang saya sebutkan tadi itu insya Allah orang-orang paham lah ya. Itu sudah kelihatan aneh sekali. Iya. Ya, ada perubahan perasaan yang dominan, ada halusinasi kayak gitu. Sudah kesadarannya sudah berubah, kelihatan sekali ya. Itu apa namanya? Orang sudah paham kalau dia itu sudah beda. Ya. Tapi untuk tahap-tahapnya awal itu bisa mulai adanya apa namanya stres yang dihadapi ya, atau dia gagal adaptasi dengan kondisi lingkungan sehingga dia mengalami stres ya. Ketika terjadi stres akhirnya larinya gagal adaptasi, terus dia menyendiri. Nah, mulai tahap itulah yang saya bilang biasanya ada orang-orang tertentu yang dia itu tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari tadi. Nah, itu bisa jadi indikasi awal. Ya. Peringatan. Walaupun belum tentu, bisa saja orang yang menyendiri tapi karena dia sibuk dengan karyanya, atau dia ada apa namanya, ya ada yang pekerjaan yang dia sibukkan bisa saja. Tapi ini dia tidak aktivitas, menyendiri, kemudian mengurung diri di kamar, melamun, kemudian juga tidak mau sosialisasi, tidak keluar rumah. Itu bisa jadi indikasi awal. Kemudian indikasi lain ya kadang ketika komunikasi atau melakukan hal tertentu menimbulkan keluhan di lingkungan. Sudah kelihatan beda cara dia bersikap, ekspresinya, ngomongnya kayak gitu. Contoh dok, ketika yang di lingkungan itu yang sudah kelihatan, dok. Ya, berarti itu adalah alarmnya ya dok ya. Iya. Alarmnya. Berarti kayak teman saya punya teman ini dok, kadang suka melamun, entah kenapa itu kadang nyanyi nggak jelas, ketawa sendiri, kadang pakai topi, itu topinya di mukanya itu dok. Nah, kalau itu udah jelas ya, udah ketawa sendiri, walaupun belum tentu ya, iya. Tapi itu sudah. Tapi kalau itu intensitasnya tinggi ya barangkali bisa ya. Itu teman-teman saya itu, saya punya teman itu dok, kadang-kadang aneh itu dok. Tapi karena kita sering bareng ya kita memaklumi saja sih. Ya. Lalu untuk ini dok, apa namanya, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan keluarga dok agar tidak berlanjut ke arah yang lebih parah dok? Ya, pertama ya ketika sudah menemukan, ini kok kelihatannya beda ya kayak biasanya. Biasanya ngobrol, biasanya aktivitas kok jadi seperti ini gitu. Ya, didekati ya intinya, didekati terus itu diajak. Bisa ke psikolog, enggak masalah, atau ke psikiater terdekat gitu ya. Tapi kalau yang sudah gejala jelas seperti yang tadi sebutkan awal itu, dia mau tidak mau harus dibawa ke IGD, harus bawa IGD. Yang kalau sudah gejalanya sudah, apalagi kalau sudah gejalanya yang mengganggu
ya mengganggu nggak tidur, lingkungan. ngomong terus, teriak kayak gitu, atau yang ngamuk ya, marah-marah yang sampai ke ngamuk, nah, itu kan bahaya. Itu Nah, sudah bahaya ya beda. dok ya. Oh, jadi teman-teman ini adalah suatu deteksi. Jadi kalau untuk teman-teman sudah merasa tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Taufik, itu harus segera datang ke pelayanan kesehatan Iya. jiwa. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Itu akan agar tidak mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Tapi jenengan setiap hari ke pelayanan jiwa Mas Susi? Alhamdulillah ini saya setiap hari Belum sembuh-sembuh ini. belum sembuh-sembuh. Jadi kalau teman-teman sudah merasa seperti itu, datang langsung ke pelayanan kesehatan jiwa, bisa bertemu dengan beliau dokter spesialis kesehatan jiwa, Dokter Taufik, beliau luar biasa ini. Mas Vendo besok ya datang ya. Terima kasih. Tapi dok, untuk ke depan, apakah bisa kembali beraktivitas secara normal, beradaptasi di lingkungan sosial, bisa nggak dok itu? Dok? Ya, ini istilahnya prognosis ya, kalau bahasa medis ya. Prognosis bagaimana kemungkinan level kesembuhannya. Ya memang bermacam-macam ya. Bermacam-macam, ada yang memang mendekati 100% lah, kalau kita pakai istilah persentase kalau boleh ya, mendekati 100% sudah normal sama sekali, atau ada yang masih ada gejala-gejala sisa. Ya mungkin kalau di persentase tidak 100%, 90%, 80%, 70% gitu. Jadi ada gejala-gejala yang mungkin misalnya dia ada itu pasien yang sudah kerja, sudah aktivitas, tapi tiba-tiba senyum sendiri. Oh, bisa kambuh juga ya dok, Ya. tetap ya? Oh, kalau bicara kambuh itu beda lagi, itu bisa recurrent atau kambuh lagi bisa. Jadi kadang ada yang masih sudah aktivitas tapi masih ketawa sendiri, kadang-kadang senyum sendiri, ya masih ada gejala-gejala. Ada yang masih mendengar bisikan, tapi sudah bagus dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa kerja, bisa aktivitas, ya itu. Ya jadi intinya bisa kembali ke aktivitas normal sebelumnya ya dok. Kemungkinan ya? ada. Kemungkinan ada itu. Ya. Jadi tetap optimis teman-teman. Iya. Tetap optimis, tetap jalan lurus di depan, jangan dengarkan kanan kiri yang berasumsi jelek seperti itu. Oleh karena itu penting deteksi dini, karena semakin dari awal pengobatannya semakin cepat. Misalnya dia sudah muncul gejala psikotik, begitu muncul langsung dibawa, akan lebih baik prognosisnya. Tapi kalau sudah lama, apalagi kalau dikurung ya, maaf ya, dikurung, itu akan semakin buruk. Mas Ari, besok Mas Vendo dibawa. Ngamuk Mas. Oke, terima kasih Dokter Taufik atas ilmunya, atas informasi pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami dan teman-teman di channel Sakura Family. Semoga bermanfaat dok. Dok, sebelum kita tutup dok, ada quotes nggak dok? Atau ada kata-kata mutiara untuk teman-teman di Sakura Family dok? Sesuai tema aja ya, sesuai tema ya, intinya intinya pertama, gangguan jiwa sama kayak penyakit lain, jadi tidak perlu ada perasaan minder, malu ya bagi yang sudah pernah mengalami ya, dan bagi orang-orang secara umum ya. Jadi sama kayak penyakit lain ya, dalam hal ini otaknya yang terganggu ya. Kalau ada orang sakit jantung, nah jantungnya, sakit ginjal, kena ginjalnya, orang gangguan jiwa yang terganggu otaknya. Ya, artinya tidak perlu harus minder, malu ya, atau merasa aib, sangat tidak perlu. Jadi apabila sudah ada mengarah ke sana, ya segera saja diperiksakan ya, dan ada kemungkinan untuk sembuh atau kembali seperti semula. Oke, terima kasih Dokter Taufik atas kata-kata mutiaranya dan quotes-nya. Oke teman-teman, diingat-ingat teman-teman, apabila teman-teman merasa sudah tidak enak tidurnya, tidak enak makan, kurang tidur, itu adalah deteksi dini, salah satu deteksi dini, awal mula untuk gangguan jiwa. Segera kenali gejala-gejala tersebut. Terima kasih, jangan lupa ketik spasi bukan, klik tombol subscribe dan komen, karena subscribe cuma tinggal ting. Wassalam, sampai bertemu lagi di acara ngobat. Ngobrol bermanfaat, mari lihat, terapkan, dan terapkan. Pengkot terakhir lah.